Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya melihat bahwa hari ini adalah Jumat dan 22 Desember 2023. Saya mau mengucapkan kepada seluruh kaum perempuan dan para ibu, selamat Hari Ibu. Biarlah kiranya semua ulah dan juga para ibu senantiasa tetap semangat dan berjuang dan menjadi pendoa di tengah-tengah keluarganya, dan setiap ibu boleh dikuatkan di dalam membesarkan, mendidik anak-anak dan menjadi istri yang baik bagi yang berkeluarga dan menjadi perempuan yang tangguh bagi yang saat ini sendiri. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para perempuan di seluruh dunia ini tetap semangat dan kuat, dan juga semua ciptaan Tuhan, baik laki-laki dan perempuan, bergandengan tangan memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan firman ini Bapak Ibu Saudara-saudariku. Di dalam firman ini atau renungan harian ini mengajarkan dan memberitahukan esensi pribadi kita lepas pribadi, baik sebagai laki-laki atau bahkan sebagai perempuan. Kita diingatkan untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Jadi saat ini setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Pertanyaannya, korban syukur yang bagaimana yang diminta Tuhan untuk kita pada hari ini dan dalam hidup kita, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan juga menginginkan pengakuan daripada kita. Ini membuktikan Bapak Ibu, ternyata hal yang paling dan juga diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita adalah memuji dan memuliakan namanya. Biarlah apa yang ada di dalam hati kita itu yang keluar melalui ucapan bibir kita. Ketika kita mengatakan aku memuji Engkau Tuhan dan melalui mulut kita, dan itu jugalah yang menjadi isi daripada hati kita Bapak Ibu. Sama seperti ada kisah Bapak Ibu Saudara-saudariku. Saya pernah melihat seorang ibu atau istri. Hari-harinya dia selalu merengut. Wajahnya tidak pernah terlihat bahagia. Lalu saya tanya Bapak Ibu, Inang, apakah Inang bahagia selama Inang berkeluarga dengan Amang? Dia katakan bahagia, tapi wajahnya datar saja. Jadi kalau kan kita mengekspresikan, kalau kita bilang kita bahagia berarti wajah kita ya tersenyum begitu. Bahagia Inang, tapi wajahnya datar. Lalu selidik punya selidik Bapak Ibu Saudara-saudariku, kenapa tidak begitu menunjukkan ekspresi bahagia? Si ibu atau beliau berkata, iya Inang, saya nggak tahu dulu waktu kami pacaran sama bapak ini atau suamiku ini, dia sangat begitu perhatian, tapi setelah menikah tidak ada lagi bahkan kata aku mencintaimu atau aku mengasihimu yang selalu dia katakan ketika waktu pacaran itu tidak ada lagi dia katakan. Jadi aku nggak tahu apakah suamiku ini masih mencintai aku atau tidak. Nah, si suami di waktu lain juga berkata demikian. Istriku tidak menunjukkan aura-aura kebahagiaan lagi. Kenapa dengan dia? Lalu saya katakan Bapak Ibu, apakah sikap Amang ketika pacaran dengan ketika sudah menikah ini sama? Atau ada yang berubah? Pasti banyak yang berubah Inang. Nah, kalian sedang berproses untuk itu. Apa hal yang dia sukai ketika dia masih pacaran sama Amang? Terkhusus hal yang mungkin
ya sepele menurut Amang, mungkin dia sangat butuhkan, contohnya mengungkapkan kasih sayang. Lalu bapak ini mencobanya kembali dan mengingat bagaimana dia memperlakukan istrinya ini ketika masih pacaran. Bapak ibu, dia ungkapkan lagi itu. Ketika si istri ini mendengarkan kata aku mengasihimu dari si suami, wajah daripada si istri ini sangat berbinar. Mungkin dalam pikiran si suami itu hanya ucapan, tetapi bagi si suami, bagi si istri itu menjadi kekuatan baginya. Terkadang menurut kita Bapak Ibu Saudara-saudariku, melakukan sesuatu itu harus hal-hal yang besar supaya bisa diapresiasi. Ternyata mengucapkan aku mengasihimu, mengucapkan aku akan membantumu, mengucapkan aku akan menjagaimu, mengucapkan mari sama-sama kita mengerjakan, itu dapat meringankan beban yang sangat berat. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, ternyata persembahan syukur kepada Allah diminta kepada kita ucapan bibir yang memuliakan Allah. Jadi Allah menginginkan apa yang kita ucapkan setiap hari di dalam diri kita, dalam setiap kehidupan kita adalah hal yang baik dalam memuliakan Tuhan. Bukan menjadi kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang mengutuk Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menginginkan kepada kita adalah ucapan memuliakan Dia dengan tindakan kita dapat melakukan kebaikan dalam hidup ini. Maka mari Bapak Ibu mulai dari hal yang kecil. Menghargai istrimu, menghargai suamimu, menghargai anak-anakmu, atau menghargai orang-orang yang di sekitarmu. Dengan hal-hal yang kecil, dengan perhatian kecil, itu akan sangat berdampak sekali. Mulailah dalam rumah tanggamu, di dalam memakai mulut kita, bibir kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam setiap perkataan kita yang memberkati, dengan kita tidak malas bernyanyi, dan kita tidak malas untuk berdoa. Biarlah segala kemuliaan menjadi milik Allah dan damai sejahtera di bumi ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami menjaga setiap perkataan kami. Biarlah setiap perkataan kami menguatkan sesama kami. Biarlah ucapan bibir kami untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Kami berdoa buat para ibu, buat para perempuan seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan terkhusus pada hari ini. Apapun Tuhan yang menjadi beban-beban setiap ibu di dalam mengasuh anak-anak, sekaligus juga menjadi tulang punggung keluarga, sekaligus juga Tuhan dalam menjadi ibu rumah tangga. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap mereka, dan biarkanlah Tuhan juga damai sejahtera tetap tinggal di antara suami dan istri, atau bahkan ibu tunggal. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman ini mengajarkan kami untuk hidup senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam setiap perkataan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat semua orang Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam setiap keadaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.